Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduhnya teladanilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita diajak untuk melihat berbagai keagungan, kemuliaan Allah yang Allah nyatakan melalui peristiwa-peristiwa alam semesta. Firman Tuhan juga mengajak kita bahwa segala sesuatu, segala peristiwa keberadaan yang ada dalam dunia ini, semua itu ada sumbernya, semua itu ada awalnya. Dan kita meyakini di dalam iman kita bahwa segala sesuatu itu berawal dari Allah. Karena Allah sendiri melalui alam semesta ini, kita diingatkan bahwa Allah menampakkan, menyatakan dirinya. Kalau kita baca firman Tuhan yang dianalogikan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa alam, api, pohon aras, air, bahkan air bah, semua itu menunjukkan akan kemegahan, keagungan Allah. Dan itulah yang sering kita dengar pada akhirnya dengan istilah teofani. Bagaimana Allah menampakkan, bagaimana Allah menyatakan dirinya. Dalam peristiwa teofani itu, kita diajak untuk membuat suatu pengakuan. Dalam peristiwa akan segala kemuliaan Allah itu, kita diajak untuk memuji nama Allah. Itulah yang sering kita sebut doksologi, yaitu puji-pujian, pengakuan akan kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Seluruh alam semesta
yang merupakan pernyataan Allah membuat manusia dengan sendirinya gemetar dan berteluk lutut sujud mengaku akan kemuliaan Sang Pencipta. Artinya melalui firman Tuhan, Dialah pemilik, Dialah empunya segalanya. Dan kita diajak dengan peristiwa-peristiwa penampakan itu, pernyataan Allah itu, ingat, hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Dan puncaknya melalui pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus mengingatkan dunia ini bahwa Allah itu ada. Allah pernah datang ke dalam dunia. Allah dicatat dalam sejarah manusia. Secara iman kekristenan, penampakan dan pernyataan Allah itu membuat kita yakin Allah benar-benar ada. Sehingga tidak perlu sanksi, tidak perlu ragu untuk memuji Dia, karena memang tidak salah alamat. Segala permohonan kita, segala doa kita tepat kepada sasarannya. Karena Dia yang punya otoritas, Dialah yang punya wewenang. Artinya firman Tuhan menunjukkan siapakah Tuhan itu. Menegaskan siapakah Dia itu, yaitu yang empunya segala keagungan dan kemuliaan. Berarti kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini, orang yang menyatakan mempunyai Allah yang maha kuasa, maka kita harus menyatakan kemuliaannya. Kita harus menyatakan nilai-nilai kerajaannya. Dan inilah yang sering menjadi persoalan di dalam praktik kehidupan kita. Mengapa? Karena justru faktanya bukan kemuliaan Allah yang kita tampakkan, tetapi justru nilai-nilai penuh dengan kehancuran, sifatnya demonis. Kejahatan demi kejahatan terus berlanjut, yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, yang seolah-olah mengatakan bahwa neraka itu hanya dongeng, hari penghakiman itu tidak ada. Betul, kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun. Dia bersedia mengampuni kita. Tapi ingatlah, kekuasaannya, kebaikannya bukan untuk dipermainkan. Kekuasaannya, kebaikannya bukan malah membuat kita mengeraskan hati untuk jauh daripadanya. Dengan mengatakan, toh nanti Tuhan akan kembali lagi hatinya. Toh nanti Tuhan akan mengampuni lagi kesalahan kita. Dia Allah. Jangan bermain-main dengan Dia. Sehingga firman Tuhan mengingatkan, bahkan padang gurun pun gemetar. Pohon ares pun akan hancur. Kita tahu pohon ares dalam Alkitab menjadi simbol akan kemegahan dunia. Pohon ares Libanon itu merupakan ciri khas akan kekuatan, akan keagungan dari dunia. Dan bahkan dari pohon ares lah yang menjadi awal bahan untuk mendirikan bangunan-bangunan indah, termasuk bait Allah. Tetapi di dalam firman Tuhan, suara Tuhan sendiri yang akan mematahkan itu semua.
Dengan kata lain, jangan ada yang lain selain Allah. Dialah yang berhak menerima kemuliaan dan keagungan. Ini mengingatkan manusia, jangan sembarangan berhadapan dengan Allah. Ini mengingatkan manusia, jangan lagi hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Jangan lagi segala sesuatu kehidupan ini kita yang sering menentukan menjadi bosnya. Allah, kata Tuhan yang kita baca berulang-ulang kali di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 29 ini menegaskan siapakah Dia, siapakah Allah itu. Dan ini menjadi standar iman kita yang benar. Apa itu? Dialah empunya segala kuasa dan kemuliaan. Maka yang harus kita saksikan adalah kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jangan mencemari kekudusannya. Jangan mencemari nama baiknya. Ini menjadi pedoman dalam standar iman kita. Apa yang harus saya lakukan? Apakah yang saya lakukan itu sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan itu adalah mencerminkan kemuliaannya? Atau justru yang sering kita tebarkan malah menghancurkan, memilukan, atau memalukan nama Tuhan? Firman Tuhan menjadi kekuatan, sumber motivasi dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang maha kuasa, maka hiduplah sebagai orang yang punya Allah. Dengan kata lain, jika benar-benar kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka kehidupan kita pasti akan seturut dengan kehendaknya. Kehidupan kita pasti berkenan kepadanya. Dialah empunya segala sesuatu. Menjadi jaminan dalam hidup kita. Segala ibadah, permohonan, rasa sujud kita tidak salah alamat. Dia yang layak dipuji, dan pada akhirnya timbul doksologi, pengakuan, puji-pujian akan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam seluruh peristiwa alam semesta kehidupan ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa semua itu Engkaulah yang mengaturnya. Semua itu bersumber dari Engkau yang empunya kuasa kerajaan dan kemuliaan. Hanya bagimu rasa syukur sembah sujud kami. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang maha kuasa. Itu yang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Apapun yang kami hadapi, kami bersama denganmu. Tuhan, Engkau berkati jemaat. Biarlah Tuhan Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan. Engkau memberikan kesehatan di dalam menjalani seluruh langkah kehidupan. Jika ada dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan. Jika ada dalam keadaan pergumulan, Tuhan berikan kekuatan. Dan ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, layakkan kami di hadapan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 74. Marilah bersuka cita
bernyanyilah, mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta. Dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyerahkan persembahan bulanan. Kita senantiasa mengingat bahwa dengan karya Roh Kudus-Nya kita diberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk bekerja dan mengusahai alam ciptaannya. Jika hari ini kita melaksanakan ibadah minggu keluarga dan penyerahan persembahan bulanan, sesungguhnya semuanya adalah ucapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhan telah memberkati kita dari masa ke masa. Kita tidak boleh melupakannya, tetapi senantiasa mengingat kebaikan Tuhan lewat persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berikanlah persembahanmu karena pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik adalah bersumber dari Tuhan, bukan dengan hati yang terpaksa. Karena itu mari memberikannya dengan kerendahan hati dan sukacita dengan doa dan ucapan syukur. Datanglah ke altar menghampiri mezbah Tuhan untuk menyerahkan persembahanmu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita dan memberkatinya. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan ke depan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami Parhalado menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.